Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adkhil syai'atal hasanata tanbuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, taufik, hidayah dan inayah, dan sehingga kita semuanya bisa berkumpul di dalam majelis ini dengan keadaan sehat walafiat dan tanpa halangan sedikitpun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semuanya diberikan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan puasa seperti ini rasa kebersamaan dan persatuan umat begitu sangat terasa sekali, karena semuanya berpuasa di siang hari, malam ketika maghrib kita berbuka puasa bersama, dan kita habis menunaikan sholat isya kita lanjutkan sholat tarawih secara bersama-sama. Suasana semacam itu seharusnya mendorong umat Islam untuk selalu mengedepankan kebersamaan dan persatuan. Karena kalau dicari antara faktor kesamaan dan perbedaan, sungguh faktor kesamaan jauh lebih banyak daripada perbedaan. Di samping itu perlu dipahami seluruh umat bahwa kewajiban mewujudkan persatuan umat sama dengan kewajiban menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kalau kewajiban puasa Ramadan disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, maka kewajiban untuk mewujudkan persatuan Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 103. Dalam ayat ini secara tegas Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan perintah bahwa persatuan dan melarang perpecahan. Dia berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai atau putus sekalipun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan, sebelum memerintahkan umat untuk bersatu, Allah lebih dulu memanggil orang beriman, dan maka untuk bertakwa di dalam Quran surat Ali Imran ayat 102. Ini sama persis ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat berpuasa. Allah pun mengawalinya dengan memerintahkan umat berpuasa. Allah pun mengawalinya dengan memanggil orang beriman untuk berpuasa. Allah pun mengawalinya
dengan memanggil orang beriman untuk berpuasa yang tujuannya apa? Tujuannya adalah yaitu mencapai ketakwaan. Dengan terwujudnya nilai ketakwaan yang diperoleh dalam puasa pada setiap tahun ini diharapkan yaitu mampu memberikan hasil sangat real yang sangat nyata. Maka diantaranya adalah terwujudnya persatuan di tengah umat Islam. Dengan kata lain, orang yang berhasil meraih ketakwaan di bulan Ramadan ini harus mampu menjadi unsur pemersatu umat. Dan maka apabila hari ini belum tercapai, maka ketakwaan seorang itu masih dipertanyakan. Nilai puasa semacam ini yang seharusnya dipahami oleh seluruh umat Islam, dan maka itu jadi bukan hanya sekedar bersama dalam puasa, suasana puasa dan buka, yang lebih cenderung mengarah kepada persatuan simbolis, bukan esensi, tetapi ini terbukti ketika menjelang dan berakhirnya bulan Ramadan, dan sebuah ibadah yang seharusnya menjadi alat pemersatu bangsa, pemersatu umat, malah menjadi pemicu persatuan umat terjadi perpecahan satu sama lain. Dan perbedaan pandangan dalam hal penentuan kapan memulai puasa di bulan Ramadan, dan saat ini dan kapan menimbulkan atau kapan mengakhirinya. Harap saya ulangi, dan kapan mengakhirinya dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri, dan tidak jarang menimbulkan perselisihan di antara kelompok umat Islam atau umat muslimin. Masing-masing pihak mempunyai cara sendiri untuk menentukan jadwal yang mereka anggap tepat, dan mereka itu bersikap teguh dengan pendiriannya, tidak pelan, tetap konsisten. Maka dari itu, belum lagi pandangan luar umat Islam yang negatif terhadap fenomena perbedaan selama ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila orang Eropa yang sebagian besar non-muslim telah mampu membuktikan diri untuk bersatu dengan mewujudkan pasar bersama dan parlemen bersama Uni Eropa, padahal mereka itu sebagian besar penduduknya non-muslim, tetapi menjaga persatuan, harus saya ulangi, persatuan dan kesatuan, terdiri dari berbagai bangsa dan golongan yang berbeda. Maka mengapa kita tidak sanggup mewujudkan hal serupa? Tetapi bukanlah itu unsur kesamaan antar umat Islam, tetapi jauh lebih baik, jauh lebih banyak daripada unsur perbedaannya. Bukankah landasan umat Islam itu sama? Bukankah perbedaan yang ada hanya sebatas masalah cabang atau furu yang tidak prinsip, namun dianggap prinsip bagi sebagian kelompok? Semua pertanyaan ini tidak mungkin terjawab dengan benar apabila kesadaran dan kedewasaan antar umat tidak ada, antar umat itu tidak ada. Dan selama masih ada ego kelompok, fanatisme mazhab, kepentingan politik dan kedangkalan berpikir, maka persatuan dan kesatuan umat Islam akan tetap menjadi mimpi belaka. Oleh karena itu, kehadiran bulan Ramadan seharusnya menjadi momen penting untuk umat Islam, karena ini adalah bulan suci, bulan yang namanya bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, dan seharusnya menjadi momen penting untuk umat Islam mengatur dan merampatkan barisannya
Perbedaan harus segera dicari solusinya, dan setiap kelompok harus mampu bersikap dewasa menjadi atau mampu berpikir bersikap dewasa untuk melepas pendapatnya demi keutuhan dan kemasalahan umat secara umum. Maka makna semacam inilah yang Rasulullah SAW itu inginkan, sebagaimana dalam sabdanya, puasa adalah hari di mana kalian berpuasa. Al-fitrah itu adalah hari di mana yaitu kalian berbuka, sedangkan al-adha adalah hari di mana kalian menyembelih hewan kurban, entah itu sapi, kambing, domba ataupun unta. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia menilai hadis ini adalah hadis gharib hasan. Dalam hadis ini baginda Rasulullah menegaskan betapa pentingnya persatuan dan kebersamaan itu terlihat salah satunya dalam kebersamaan pelaksanaan ibadah seperti puasa dan hari raya Idul Fitri. Dan semoga kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu melahirkan persatuan dan kesatuan di antara umat walahul muwafiq. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan, dan semoga tadi yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi jamaah semuanya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.